Shalom Bapak Ibu Saudara. Juga yang di rumah bersyukur malam hari ini walaupun di luar hujan, tapi kita tetap datang untuk memuji, menyembah. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kita buka lebih dahulu di dalam Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Kolose 3 ayat 16 sampai 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Katakan amin. Tepuk tangan buat firman Tuhan. Malam hari ini saya memberikan tema, yaitu hidup di dalam pujian dan penyembahan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pernah berfirman, jika kamu melarang orang-orang ini memuji aku, memuji Tuhan, maka batu ini akan memuji Tuhan. Karena Allah telah menaruh di dalam mulut bayi-bayi itu pujian. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Sebagai umat percaya kita harus mengerti bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Sangat terkenal di mana-mana bahwa orang Kristen itu pasti pandai menyanyi. Ya. Karena memang di dalam kekristenan atau kehidupan bersama Allah itu tidak akan pernah terlepas dari pujian dan penyembahan. Pujian dan penyembahan itu bukan karena kita ini orang yang memang suka menyanyi atau kita ini punya bakat menyanyi. Saya sendiri tidak punya bakat menyanyi sama sekali. Tapi ketika tahun 98 Tuhan jamah saya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Secara pribadi saya berjumpa dan saya keluar dari halaman ketika itu ada di satu tempat, dan saya keluar dari gereja, saya di mobil, saya mengalami lawatan Tuhan. Saya ini mau nyanyi bingung saudara, karena saya nggak punya pujian. Saya tidak tahu lagu. Mungkin karena ini temanya adalah pujian penyembahan, tolong pemusik ada di habitatnya saja. Ya, rasanya kok enak pakai dikelendingi gitu ya. Haleluya. Amin. Ya. Saya ini tidak tahu lagu saudara. Tapi mari kita melihat satu hal yang esensi. Mungkin bagi kebanyakan orang, ya gereja itu selalu nyanyi. Bapak Ibu Saudara, itu bukan sekedar nyanyian. Tapi Allah Israel itu bertata atas pujian penyembahan umatnya. Amin. Ada kuasa saudara. Kunci C aja. Ada kuasa. Saudara, dulu saya tidak bisa begini. Aldo ini lebih hebat dari saya. Saya tidak bisa loh nyanyi. Makanya ketika ada orang-orang yang mau untuk memimpin pujian, saya senang. Karena saya dulu sama sekali tidak bisa nyanyi, saya tidak mengerti lagu, kunci tidak ngerti.
Tapi ketika saudara mengalami lawatan Tuhan jamahan, hal yang pertama dalam hati seseorang itu ada pujian. Jadi saya waktu itu tidak tahu lagu. Tidak ngerti sama sekali. Tapi mulut saya ini pingin terbuka. Aneh itu. Jadi saya cuma bilang haleluya, haleluya, haleluya. Lagu pertama yang saya bisa, dan karena saya harus cari, ya, saya beli kaset waktu itu Pita di Kunci D aja, Kunci D. Pita kaset, saya cari lagu. Pertama kali saya nyanyi lagu itu adalah satu pujian yang waktu itu dinyanyikan oleh, saya tidak tahu yang mengarang siapa, Pendeta Roni Daud Simeon. Itu pertama kali saya beli, saudara. Kenapa? Lah karena saya tidak tahu nyanyi, tapi di dalam saya itu seperti gunung itu mau keluar. Ya di mobil itu saya ngomong puji Tuhan tidak pernah loh, saudara. Saya kasih tahu, saya tidak pernah ngomong puji Tuhan. Kita memang Nasrani ya, Kristen, tapi kita tidak religius, ya pokok percaya Tuhan dan kita belum dalam Tuhan. Jadi saya asing banget dengan lagu. Tapi kalau lagu dunia, wow seneng. Michael Renturok, gitu. Seneng saya, saudara. Elvis Presley, seneng. Tidak bisa nyanyi tapi saudara saya. Dan waktu itu karena hati saya didorong oleh itu, ada pujian. Bukakan dulu supaya saudara tersingkap. Karena pikir saudara bahwa lagu rohani itu ya karena Kristen lah nyanyi rohani. Bahkan minta maaf ya, orang mabuk aja sambil nyanyi rohani. Ini kan sesuatu yang dianggap hal yang biasa. Padahal itu satu ledakan dalam dirimu. Satu terobosan. Jadi kalau saya ajarkan di Taman Eden itu keluar 4 sungai. Ya. Dan ada artinya semuanya. Ada satu sungai yang artinya itu terobosan, breakthrough. Nah, breakthrough yang keluar dari diri kita, mau bisa nyanyi, enggak bisa nyanyi, itu memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu sebetulnya kan, kita ini memuji Tuhan karena Allah yang luar biasa, yang dikerjakan Tuhan Yesus, kita mau bersyukur. Memuji itu sebetulnya kan tidak harus ada notnya. Kalau dikasih not, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, barulah muncul sebuah lagu rohani. Tapi memuji itu saudara bisa berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Itu memuji Tuhan. Dan Tuhan itu memberikan jantung di dalam diri kita. Dan jantung itu pasti ada detak. Itu sama dengan metronom. Saudara tahu metronom? Apa mana Pak metronomi kacang oke dah. Kacang atom tahu saya. Ya metronom itu ketukan. Saudara tanpa sadar mau bisa nyanyi tidak bisa nyanyi. Saudara tunggu di terminal. Kaki saudara itu pasti ngetuk begini. Kenapa saudara? Manusia diciptakan dalam pujian Allah, penyembahan. Makanya itu setan itu kan malaikat yang memuji Tuhan. Malaikat yang dekat tata Allah memuji menyembah. Makanya Allah itu sangat dekat dengan pujian penyembahan. Dan manusia diciptakan untuk memuji Dia. Dan setiap orang diberikan irama di dalam hatinya. Satu detakan dalam hidupnya. Dan detakan hidupnya ini hanya memuji Tuhan. Tapi iblis membuat manusia jangan memuji Tuhan. Tapi memuji manusia yang lain. Maka itu munculnya lagu-lagu duniawi. Lagu duniawi itu hanya menghibur sesama. Sama saudara, ketika saudara memuji istri saudara, kamu cantik gitu. Anda kasih not. Ya. Dikasih not jadi lagu yang sifatnya memuji kepada manusia. Apakah itu jelek? Oh tidak.
Itu sama dengan saudara memberikan pujian kepada siapapun, hanya diberikan lagu. Misalkan lagu yang Iwan Fals terkenal itu apa? Yang Iwan Fals punya Iwan Fals yang mesra apa yang kemesraan ini, itu kan enak itu. Tapi saudara beda dengan pujian kepada Tuhan. Beda. Itu di jiwa. Makanya kenapa saya mengambil kesempatan dalam perlihatan besar seperti pernikahan. Kenapa saya nyanyi? Allah bertata. Amin. Kalau saudara bisa meng-create sesuatu ya, kita bisa perform gitu ya, di kayu tangan gitu. Anda nyanyi 3 lagu, dia hadir saudara. Beda. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Mazmur 81 ayat 11. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Orang-orang yang keluar dari tanah Mesir. Lihat apa yang terjadi. Tolong ayatnya. Mazmur 81 ayat 11. Bisa? Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Terus apa saudara? Bukalah mulutmu lebar-lebar. Maka aku akan membuatnya penuh. Penuh dengan apa? Penuh dengan apa? Nah, saya tunjuki ayatnya ya Bapak Ibu Saudara. Saya tunjuk ayatnya. Mazmur 71 ayat 8. Begitu saudara baca dan saudara berkata amin, tepuk tangan langsung. Karena itu terjadi dalam hidup saudara. Engkau akan mengalami perubahan hidup. Tidak ada seorang pun mengalami perubahan pun tanpa ini. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mulutku apa? Penuh dengan apa? Puji-pujian kepadamu. Dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Pujian bukan sekedar lagu rohani. Bukan. No. Ketika saudara mengalami kelepasan, mulut saudara dipenuhi oleh Allah. Pujian dan penghormatan sepanjang hari. Buka mulutmu lebar-lebar. Hari itu saya mencari lagu rohani. Lagu rohani pertama yang saya bisa lagu ini. Bapa, itu. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Oke, itu lagu pertama. Dan yang nyanyikan waktu itu adalah pendeta Roni Daud Simeon. Saya belajar saudara mencoba mengisi. Ada orang-orang yang sudah ngalami Tuhan. Semua kita menjadi pencipta lagu. Bedanya tidak dijual di toko kaset itu aja. Mungkin di toko bangunan ada. Haleluya. Tinggal diberi not. Amin. Mulut saudara ini penting. Kenapa? Karena Allah akan memenuhi saudara. Orang-orang yang mengalami kelepasan, orang-orang yang dipindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib, mereka akan dipenuhi dengan pujian. Mungkin waktu itu saya membeli kaset. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, hari ini saudara akan bisa tanpa kaset. Saudara akan bisa memuji menyembah. Karena apa? Perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara mengalami Tuhan, saudara membaca firman Allah, ada nada surgawi itu yang di dalam diri saudara. Setiap pujian penyembahan itu sebetulnya adalah doa akan firman yang dinaikkan. Makanya Bapak Ibu Saudara harus mengerti setiap lagu yang keluar dari diri saudara. Karena ini sesungguhnya adalah nubuatan. Saya memang sebetulnya ingin memberikan pelatihan khusus ya untuk WL sebetulnya
untuk pemuji yang rindu, mengerti bagaimana seorang pemuji itu menghadirkan hadirat Tuhan. Lucu ya, hadirat Tuhan kok dihadirkan, kelihatannya aneh. Bapak Ibu Saudara, hadirat Tuhan itu hadir karena seseorang. Dan itu prinsip Alkitab. Sekali lagi, hadirat Tuhan itu ada karena seseorang, yaitu umat pilihan. Musa ada, hadirat Tuhan turun. Yusuf hadir, hadirat Tuhan turun. Sebelum Yusuf ada di rumah Potifar, tidak ada hadirat Tuhan. Maka saudara harus percaya, kalau saudara dipenuhi hidupmu dengan pujian penyembahan, bukan sekedar suka nyanyi, tapi firman yang saudara baca, renungkan, dan saudara praktekkan, maka itu muncul dalam hatimu ada pujian kepada Allah. Dan itu sangat bermanfaat. Sebagaimana tadi sore saya katakan, bagaimana firman Tuhan berkata, hendaklah engkau senantiasa berdoa di dalam roh. Bagaimana kita senantiasa berdoa dalam roh? Saya sudah ajarkan melalui bahasa roh, yang kedua melalui pujian dan penyembahan. Maka itu saudara harus memenuhi diri saudara. Buka mulutmu lebar-lebar, dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Mendengar banyak lagu rohani, full. Bukan berarti kita nggak suka lagu jasmani, lagu duniawi saudara. Banyak lagu duniawi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sehari-hari engkau harus dipenuhi dengan lagu rohani. Bahkan sebagaimana yang saya saksikan hari 2 minggu yang lalu ya, firman Tuhan itu kita nyanyi lagu apa yang saya bilang kan 2 minggu yang lalu, keluar terus lagu apa? Ku percaya. Lagu Ku Percaya itu Lurut ya. Ku Percaya, gimana itu yang lagunya? Punyanya siapa itu? Iya. Yang dinyanyikan Gloria. Firman-Mu pelita bagiku. Ya. Oh saudara, aneh. Kalau saudara mau menghidupi kalau saya katakan menghidupi firman yang ketika saudara mendengar lagu, itu firman. Aneh saudara. Itu kita enggak mikir, kita enggak sedang pengen nyanyi. Ketika saudara dalam keadaan biasanya genting, keadaan yang tertekan, terpepet, keadaan saudara suntuk, Roh Kudus bekerja. Itu lagu bisa keluar. Amin. Itu aneh saudara. Ini apa ini lagu kok nyanyi terus keluar ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara. Itulah yang dikatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar, menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa hidup di dalam hadirat Tuhan, menghadirkan Tuhan dalam hidup saudara? Bapak Ibu Saudara, kita harus buka ya mata kita. Tadi saya kan pagi berangkat jam 7, kita sekeluarga ke kantor imigrasi ya, untuk mengurus paspor. Kan saya lama sekali tidak mengurus. Ketika kami datang jam 7:30 sudah di sana, belum dibuka pintu. Kita tunggu. Kemudian jam 8 staf imigrasi keluar berempat menyapa kami. Saya lihat, wah luar biasa ya pelayanannya. Dan mereka katakan, Bapak Ibu tidak perlu berdiri, nanti ada staf kita yang akan mengambil berkas. Mari kita sebelum melakukan semuanya, saya undang bagi berdiri. Bagi saudara yang beragama ini silakan berdoa masing-masing. Berdoa mulai, yang beragama dengan saya akan pimpin. Kaget saudara saya. Ini terobosan saudara. Luar biasa, tepuk tangan. Indonesia. Sedangkan minta maaf. Beberapa waktu lalu Amerika, in God we trust, itu udah hilang.
Doa Bapa kami sudah tidak diadakan lagi di sekolah-sekolah. Bayangkan saudara. Waduh, saya waktu itu melihat ini. Tuhan, kau luar biasa. Saya berdoa, cucu saya langsung ikut berdoa saudara. Saya bahasa rogoria pasikira papa pasikira. Saudara ingat loh, menghadirkan Tuhan itu penting. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memenuhi diri saudara dengan firman-Nya seperti pujian dan pujian penyembahan, ingat pujian penyembahan itu diisi di mulutmu. Jangan meremehkan saudara, lagu rohani jangan meremehkan. Karena Tuhan itu bekerja. Dia bisa bekerja melalui firman-Nya, maka itu perkataan Kristus hendaknya diam dengan segala kekayaannya. Makanya ketika saya bertobat, yang pertama kali saya alami Bapak Ibu Saudara, mulutku penuh dengan pujian, nyanyi apa ini? Haleluya, haleluya, haleluya. Saya bilang di mobil itu, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Saya tidak tahu sama sekali lagu rohani. Saya kemudian cari lagu dan saya menemukan, Bapa Engkau sungguh baik. Yang kedua, saya dibawa oleh Roh untuk apa? Firman. Saudara tahu, sambil saya bekerja, saya baca firman sambil tunggu langganan. Saya punya catatan. Sebab setiap kali saya membaca firman muncul hikmat. Saya tidak ngerti sama sekali. Tuhan mengirimkan orang-orang yang tiba-tiba beli buku rohani, tidak pernah dibaca. Saya dengar kamu baru Kristen ya? Iya, nih ambil. Banyak buku saya itu dikasih. Saya makan saudara. 3 bulan itu saya habis Alkitab. Lihat saudara, firman Tuhan bekerja. Semua itu bergerak dengan roh. Dan yang ketiga saudara, saya rindu cari persekutuan. Saya belum menetapkan di mana saya bergereja. Bayangan saudara. Makanya saya ini berdiri itu kalau orang Spanyol bilang cul-culan, ngadeg dewe itu ya saya ini. Tapi saya bersyukur saya tidak pernah dibimbing seorang pendeta. Saya tidak punya mentor khusus. Awal-awal loh sebelum digembalakan. Tapi Roh Kudus mentor saya. Dia yang terus menuntun saya. Dan saya sudah diubahkan. Intinya Anda punya hati yang lembut. Kalau sudah bertobat, saudara lembut, karena waktu saya bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara, kelepasan terjadi dalam diri saya. Ada beban di pundak saya itu pelong, maka itu waktu saya pulang itu istri saya tanya, malam jam 10 itu, habis KKR di Angkatan Laut. Waktu John Hartman datang, saya itu masuk rumah dengan muka itu cerah. Saya itu merasakan seperti memperoleh lotre. Saya dapat hadiah. Saudara senang tapi mau ngomong gak bisa. Aneh gak? Beban saya dengan papa saya selesai. Lunas. Kenapa lunas? Karena saya banyak tuntutan terhadap orang tua saya. Saya menginginkan orang tua yang begini-begini. Tapi saya tidak mendapat figur itu. Sehingga kami selalu tabrakan terus rasanya. Kalau orang Chinese bilang jiong. Makanya saya katakan marga saya tidak ada. Saya tulis di anak-anak saya tidak ada. Tapi hari itu lepas. Dengan adik saya. Ya, permusuhan-permusuhan keluarga kan banyak gitu. Tengkar gitu, lepas. Saya bingung, ada apa? Di sini Ayub datang gak Ayub? Oh tidak, Ayub lagi di kantor. Kemarin Ayub ini dia belum lama menjadi Kristen. Dan kemarin setelah pengajaran kita ngobrol, saya doakan bahasa roh. Dan dia terbuka dengan saya. Dia bilang, jujur Pak, setelah saya dibaptis, saya ada di sebuah gereja, saya sudah ogah ke gereja. Karena saya tidak memperoleh pengenalan akan Kristus. Yang disampaikan tuh hanya permukaan Pak. Ya berkat, nabur, dapat duit gitu loh saudara. Nanti saudara yang penting. Saya tuh cari Pak, akhirnya saya mundur step by step. Nah tidak sengaja kemarin datang di WA sama Gloria. Persis dia juga WA padahal lama tidak ketemu. Dan akhirnya duduk di sana, saya menyampaikan firman Tuhan yang sore. Dan itu juga surat Ayub dan akhirnya ketemu saya. Kemarin dia bilang begini,
Saya heran Pak, ini memang doa saya dijawab ya. Saya bilang gini, Tuhan, aku ini mau kenal Engkau. Tapi saya di mana? Bapak cerita semua yang disampaikan. Dan kemarin waktu Minggu sore, saya disalami Bapak. Itu saksi dia. Begitu saya dipegang tangan Bapak, saya kaget Pak. Ada sesuatu yang lepas dari diri saya. Matanya berkaca-kaca. Dia bilang, apa ini? Seperti sepeda motor itu yang berat sekali tiba-tiba ngenyer gitu. Wah, itu kamu dijamah Tuhan. Tuhan membebaskan semua beban-beban hidup. Ya Pak, saya bersyukur. Nah tadi waktu kami doakan, bahasa roh kamu memperoleh apa? Kalau kemarin saya disalami, ngalami sesuatu yang lepas. Tapi hari ini ada sesuatu yang lembut masuk ke dalam hati saya. Sambil berkaca-kaca dia bilang, Pak saya bersyukur. Dan saya menetapkan untuk bisa digembalakan di tempat ini. Dipakai. Ya saudara. Itu yang harus Bapak Ibu sadari. Mungkin bagi orang Kristen, apalagi minta maaf ya. Anak-anak muda. Saudara, kita perlu memberi pengertian. Ini enggak bukan hal biasa. Bukan satu perlengkapan bagi sebuah gereja, gereja harus ada nyanyi, tidak. Kenapa kita memuji menyembah? Karena di dalam diri kita ada pujian penyembahan yang keluar mengalir. Dan itu yang saya alami. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga mengalami. Dan orang-orang yang dipenuhi dengan pujian penyembahan pasti itu dipenuhi dengan firman Allah. Maka itu kita mesti menjadi orang yang bisa menghadirkan Tuhan. Dan Tuhan bertata atas pujian dan penyembahan. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata bahwa mulut bayi-bayi dipenuhi dengan pujian. Kalau kamu tidak mau memuji, kamu melarang muridku memuji, batu ini akan memuji. Semua yang bernafas akan memuji Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara mengerti bahwa Allah bertata atas pujian. Orang-orang yang hidup di dalam pujian dan penyembahan itu mengalir dalam hatinya. Ada perkara-perkara ilahi terjadi dalam hidupnya. Ada sesuatu yang Tuhan bekerja. Orang ini menjadi peka, saudara. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama siapa? Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Bapak Ibu Saudara, inilah kehidupan di dalam Kristus. Kehidupan orang Kristen. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkata perbuatan, lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan. Tadi sore saya katakan, dimanapun saudara berada, roh saudara harus terbuka dan berjaga-jaga. Karena Tuhan berkata bahwa hendaknya kamu senantiasa berdoa dalam roh. Bagaimana kita berdoa dalam roh? Sekali lagi saya sudah jelaskan, kita punya waktu, ada jam doa kita, ada jam ibadah, ada jam persekutuan, ada. Tetapi setiap hari Bapak Ibu Saudara harus membuka roh saudara. Senantiasa berdoa, dan Rasul Paulus berkata, berdoalah untuk orang-orang kudus. Dan untuk kami, supaya dengan keberanian kami menyampaikan berita Injil. Bapak Ibu Saudara, itu hanya bisa diperoleh ketika saudara dipenuhi dengan perkataan firman Tuhan, dipenuhi dengan apa? Pujian penyembahan. Karena dalam hatimu ingin memuji Tuhan, terutama karunia bahasa roh yang saudara dapat. Saudara akan mengalami setiap hari, meskipun saudara sedang mengerjakan sesuatu di pekerjaan saudara, tetapi hati saudara terus berjaga-jaga. Rohmu itu seperti lilin ini, menorah yang terus bergerak menyala. Tadi sore saya katakan, saudara harus bahasa roh. Yang kedua, pujian penyembahan. Yang ketiga, pikirkan perkara di atas. Ketika saudara ada di mall, saya sering saudara jalan-jalan di mall. Kalau saudara sudah menjadi bait Allah, saudara adalah orang-orang yang membawa hadirat Allah. Dimanapun saudara berada, saudara percaya hadirat Allah turun atas tempat itu. Maka orang-orang yang dipenuhi hadirat Allah, meskipun saudara di mall, Anda kan sedang rekreasi. Saya berdua berjalan, tapi roh ini berdoa. Tuhan,
jamah. Apalagi melihat orang-orang yang mungkin saudara melihat, aduh kasihan Tuhan. Ini bergerak terus saudara. Tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika saudara setiap hari rohmu ini peka, rohmu ini tidak pernah berhenti. Bahkan ketika tidur, perhatikan. Ketika tidur pernah enggak saudara tidur sambil nyanyi terus itu? Pernah enggak? Hatimu itu kok nyanyi ya? Mertua saya itu almarhum. Pernah waktu jaga di toko, tiba-tiba dengar orang bersiul. Bersiulnya itu satu lagu, coba berhenti ya, berhenti. Ini enggak masuk nanti. Lagu, no, bukan. Frankie Siombing itu. Frankie Siombing, aduh, tadi ingat lupa. Tiba-tiba, oke terus, enggak apa. Tiba-tiba bersiul saudara. Itu suara ini, makanya mertua saya suka beli lagu rohani. Udah kalau mertua saya datang ke toko buku rohani, sudah paling seneng dah. Itu yang punya toko, borong dah. Kenapa? Padahal mertua saya sama sekali nyanyi juga tidak bisa, tetapi ngalami Tuhan. Di dalam hidup saudara sebagai bait Allah, sebagaimana sudah dijelaskan di Selasa, ada kegiatan rohani, tapi ingat di dalam dirimu ada firman, ada pujian, ada penyembahan. Itu bergerak. Untuk apa saudara? Karena itulah cara Tuhan berbicara, cara Tuhan menolong, cara Tuhan memberi kekuatan. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan. Ketika Paulus dan Silas ada di penjara, apa yang dilakukan? Dipukul saudara. Saudara harus ngalami. Kita harus sampai satu titik. Di mana nanti saudara kalau kita sampai mungkin ya ada penganiayaan datang. Pujian penyembahan yang keluar. Saudara seperti yang saya alami. Seperti Saulus dan Silas. Di tengah mereka mengalami kesakitan. Mereka memuji Tuhan. Pintu penjara buka saudara. Gempa terjadi. Saudara percayalah ketika kita memuji menyembah. Bahkan setiap hari ada di belahan bumi yang lain. Ada orang-orang yang diselamatkan. Ada orang-orang yang dijamah. Tuhan itu tidak bisa menunggu hanya ya kita punya 24 jam. Betul digantian-gantian. Tetapi semua orang Kristen harus mengalami yang namanya senantiasa berdoa. Itulah yang terjadi bagi orang yang lahir baru. Semua orang yang lahir baru kalau saya cerita ini pasti ngalami semua. Bahkan dalam tekanan seperti Paulus dan Silas. Mereka memuji Tuhan. Maka itu dikatakan dalam segala sesuatu. Ya, lakukan dengan perkataan perbuatan. Lakukan semua itu dalam nama Tuhan. Sambil mengucap syukur. Praktekkan Bapak Ibu Saudara. Terus bagaimana Pak? Buka mulutmu lebar-lebar. Biar Tuhan memenuhi saudara. Amin. Dipenuhi mulut saudara. Dipenuhi dengan pujian dan penyembahan. Itu otomatis. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah di dalam pujian dan penyembahan. Saudara boleh cek di semua keyakinan. Hanya di dalam kekristenan dan Yahudi. Di situ mereka kuat dengan pujian penyembahan. Apalagi orang Yahudi. Lihat saudara. Karena mereka sadar ayatnya itu Allah bertata atas pujian dan penyembahan. Hidup dalam pujian dan penyembahan artinya saudara membawa hidup saudara terus dipenuhi dengan firman Allah. Terus dipenuhi dengan lagu-lagu rohani. Mulai latih diri Bapak Ibu Saudara. Nanti saudara hatimu akan dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Katakan amin.